وجودي لما طاب خانبات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدان علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbi alisidki wa tuqa amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian akidah kitab Tijan Darori. Kali ini kita akan bahas tentang sifat kaunuhu mutakaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrida alaina min barakati fid darain. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu mutakaliman. Sifat yang nomor 20 yang wajib menurut akal bagi Allah yaitu sifat kaunuhu mutakaliman. Artinya wajib menurut akal keadaan Allah yang berfirman. Apa arti wajib menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Jadi kalau tidak ada, tidak masuk akal. Berarti mesti ada. Akal menetapkan 2 tambah 2, 4. Usia bapak lebih tua daripada anak. Uang 10.000 itu lebih besar daripada 5.000. Akal juga menetapkan dan membenarkan bahwa Allah itu wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Wajib syarat. Apabila kita meyakini Allah bersifat kaunu mutakaliman, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya apabila kita tidak meyakini, maka kita akan mendapatkan dosa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sifat kaunuhu mutakaliman adalah sifat hal. Artinya keadaan. Maksudnya, sifat kaunu mutakaliman termasuk bangsa hal. Tidak naik ke derajat maujud. Sesuatu yang ada sehingga bisa disaksikan dengan penglihatan mata. Juga tidak turun ke derajat makdum. Sesuatu yang tiada. Sehingga dikatakan tidak ada, tapi ada. Misal, Ki Jaid yang duduk. Di sini yang maujud Ki Jaid. Ki Jaidnya terlihat. Tapi kalau bahasanya yang duduk, ini yang duduk tidak terlihat. Karena termasuk hal keadaan. Sehingga dikatakan di mana-mana Ki Jaid yang duduk, dipastikan Ki Jaidnya duduk. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di mana-mana Allah bersifat kaunu mutakaliman, pasti Allah bersifat kalam. Cuma beda. Sifat kaunu mutakaliman termasuk sifat maknawiyah. Sifat kalam termasuk sifat ma'ani. Antara sifat mutakaliman dan sifat kalam ada talajum akli. Artinya tidak pernah lepas. Tidak pernah berpisah. Di mana-mana Allah bersifat kaunu mutakaliman, pasti Allah bersifat kalam. Di mana-mana Allah bersifat kalam, pasti Allah bersifat kaunuhu mutakaliman. Seperti kalau diilustrasikan, di mana-mana ayat tanjakan, pasti ayat turunan. Di mana-mana ayat turunan, pasti ayat tanjakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah berfirman dengan zat. Allah berfirman tidak ada awal,
tidak ada akhir, tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada i'rab, tidak ada bina, tidak ada ayat, tidak ada surat. Berbeda dengan makhluk. Ketika makhluk berbicara seperti manusia itu menggunakan alat. Ada lidah. Nah itu kalau bagi Allah mustahil. Mustahil Allah berfirman pakai alat seperti lidah. Ketika yang namanya makhluk nih berbicara nih seperti manusia itu pasti ada awal dan ada akhir. Dan ketika berbicara pun ada hurufnya. A, B, C, D. Atau pakai bahasa Arab menggunakan huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho misalkan. Jadi yang namanya makhluk ketika berbicara ada awal, ada akhir. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mustahil menurut akal kaunuhu abkama. Wadiduhu kaunuhu abkama. Mustahil menurut akal keadaan Allah yang bisu. Apa arti mustahil menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal adanya. Kalau ada tidak masuk akal, berarti mesti tidak ada. Selamanya tidak akan ada. Sebagaimana mustahil uang 5.000 lebih besar daripada 10.000. Mustahil yang namanya makhluk tidak diam, tidak gerak, atau diam dan gerak berbarengan. Itu mustahil. Mustahil Allah lemah, mustahil Allah baru, mustahil Allah sama dengan itu semuanya mustahil. Jadi mustahil tidak masuk akal keadaan Allah yang bisu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa dalil sifat kaunu mutakaliman? Wa dalilu ala dzalika dalilul kalam. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah bersifat kaunu mutakaliman, yaitu dalilnya sifat kalam. Apa dalil sifat kalam? Kita bisa lihat pada pembahasan yang sudah dibahas nih. Seandainya Allah bisu, maka Allah tidak sempurna. Bila mana tidak sempurna, maka butuh kepada yang lain untuk menyempurnakan. Bila mana butuh kepada yang lain untuk menyempurnakan, maka baru. Sedangkan Allah baru mustahil. Bila mana mustahil Allah baru, maka mustahil Allah butuh kepada yang lain untuk menyempurnakan. Bila mana mustahil butuh kepada yang lain, maka mustahil bisu. Bila mana mustahil bisu, maka wajib menurut akal Allah bersifat kalam. Demikian juga Allah wajib bersifat kaunuhu mutakaliman. Apa dalil naklinya? Dalil Al-Qur'annya, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang artinya dan Allah telah membuka hijab sifat kalam kepada Nabi Musa dengan berfirman secara langsung. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Musa itu ada di Bukit Tursina. Kalau Allah sekali lagi itu tidak butuh tempat. Allah membuka hijab sifat kalam ke dalam kolbunya Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa bisa mengerti, bisa paham sifat kalam Allah yang qadim. Jadi sekali lagi hadirin jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dengan zatnya, kalau kita nih makhluk nih berfirman menggunakan alat lidah. Ya. Allah berfirman tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada i'rab, tidak ada bina, tidak ada ayat, tidak ada surat. Kalau kita bicarakan ada awal, ada akhir. Nggak ada manusia yang terus-terusan 24 jam nonstop nyerocos ngobrol, nggak ada. Pasti ada awal, pasti ada akhir. Tuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.